Mulai. Alarm MU sudah berbunyi setengah jam yang lalu. Sudah, Kak, kamu kan bilang ada hal penting. Cepat bangun. Ayam kecil. Cepat bangun. Hachi, bangun cepat untuk sarapan. Kalau tidak, nanti terlambat masuk kerja lagi. Aduh, anak kecil ini. Kenapa kamu tidak belajar dari kakakmu? Kakakmu setiap hari pergi lebih awal. Siapa yang seperti kamu? Aduh. Sudah tahu, jangan berisik. Aku tidak pernah memihak kamu dan kakakmu. Kenapa? Kamu selalu membuatku repot dan susah. Sayang, ada yang mengetuk pintu. Cepat lihat siapa yang datang. Baiklah, datang. Kakak ipar datang. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Ah, adik ipar datang, silakan duduk. Baik, kamu datang saja. Bawa minuman buat apa? Bawa minuman? Ayo duduk. Ini teman yang kasihkan saya. Coba deh, minumannya lumayan enak. Aduh, kamu bilang setiap kali datang bawa minuman terus. Tekanan darahku sudah tinggi karena minum ini. Sekarang aku benar-benar gak berani minum lagi. Hei. Anak-anak di mana? Belum bangun juga. Setiap hari tidur siang sampai gelap. Aku juga malas urus-urusan mereka. Makan dulu minyak, setelah itu kita ngobrol lagi. Oh baik, Kak. Mari kita bicara setelah makan. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Oke, siap. Hai, Bibi. Kamu sudah kembali? Ya. Ayah, kamu juga di sini? Ya, kebetulan sekali, Bibi. Kakak sepupu sudah pergi kerja. Pria itu masih terbaring di tempat tidur. Cepat panggil dia untuk membangunkanku. Kalau tidak, nanti telah kerja gaji dipotong. Tenang saja, Bibi, itu urusan saya. Saya lihat kamu bagaimana tidur. Siapa yang melempar kaos kaki bau ke wajah saya? Sudah jam berapa ini, Gaoki? Ibumu bekerja keras setiap hari. Kamu masih saja menambah masalah untuknya. Kakak, saya sudah capek kerja setiap hari. Masih harus mendengarkan omelan kamu dan ibu. Saya benar-benar ingin menulis sebuah dis. Baik. Aku dengar kamu. Ayo bangunlah. Cepat bangun. Masih berantakan seperti ini. Untungnya aku masih ingin memperkenalkan Xiao 11 padamu. Lihat ini. Bibi, kalau begitu aku pergi dulu. Makan sarapan dulu sebelum pergi. Aduh, aku ada urusan, aku pergi dulu. Ayah, jangan makan lagi, ayo pergi saja. Aduh cepatlah. Bayi juga datang. Hai, Paman. Kamu juga cepat makan, biar bisa berangkat kerja. Ayah, ibu, saya pergi dulu. Kamu buru-buru apa? Makan sarapan dulu baru pergi. Gak mau makan? Kalau makan nanti saya benar-benar terlambat. Anak sudah besar. Ngurusin urusan mereka bukan urusanku. Dia sebesar apapun, tetap anakku. Makan kenyang baru ada tenaga buat kerja.
Kamu kebetulan. Kenapa kamu pulang? Ah, nggak ada apa-apa. Mama. Ayah sudah pergi. Ayah lagi beres-beres barang, siap berangkat. Kok kembali? Bapak, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan. Orang terakhir adalah Guru Gao. Dia akan mempersembahkan pertunjukan bakat berupa piano solo. Ayo, selamat datang. Sayang, jangan gugup ya. Bukankah kamu paling suka bermain piano? Ibu, aku takut. Giliranmu. Guru Sang, aku tidak berani. Jangan takut, guru sangat percaya padamu. Kamu yang terbaik, semangat. Kakak hebat sekali. Aku mengumumkan bahwa pemenang hadiah utama hari ini adalah anak Gaolang. Selamat semuanya. Dia mengompol saat bermain piano. Dan kenapa bisa dapat juara satu meski mengompol? Aku memang tidak. Katanya ada. Nenek, kamu sudah bangun. Anakku, duduklah dan bicaralah pelan-pelan. Jadi, ada pasien menunggu saya di rumah sakit. Tidak, tidak apa-apa. Hanya ingin bertanya. Apakah kamu tahu bahan apa yang menyerap air secara menyeluruh dan tidak berubah warna? Bahan yang menyerap air dengan kuat dan tidak berubah warna. Aduh, ini sangat sederhana. Popok sekali pakai. Haha, pakai popok sekali pakai untuk jas luar. Ibu tiri memang hebat. Seandainya ada popok sebesar itu, pasti bagus. Oh, benar, saya langsung ikut presentasi. Seorang teman lama memperkenalkan saya pada desain jas. Lumayan. Tanya dia di mana-mana, mungkin ada petunjuk. Duduklah, nak, saya hamil. Makan sedikit mie dulu. Baik. Fan. Sungai kecil. Kak Hi kecil. Baby cepat masuk. Baby, ya Kak Hi kecil. Xiaoxi sudah bangun belum? Dia tidur nyenyak sekali. Selamat pagi, sekretaris. Hai, ketua. Ayah, kenapa kamu pergi sepagi ini? Bukankah sudah saatnya membuka toko? Ini kan masih kurang 3 menit. Xiaohi, kamu selalu menghitung dengan sangat tepat. Aku ini kan ingin berjalan perlahan. Aduh, paman. Sepertinya obsesinya Xiaohi lagi kambuh. Haha. Dia memang seperti itu. Aku pergi dulu. Oke, dadah.
Di mana koranku? Sepertinya sudah membuat masalah. Kahi, kamu belum memeluknya. Sudah terbiasa. Itu kakak. Aku tidak tahu itu yang ingin kamu baca. Lagi pula kamu baru 20-an. Bisa-bisanya masih baca koran. Hidupmu cukup sehat juga ya? Kakakmu memang hebat. Sekarang masih bisa beli koran ternyata. Dia, jangan lihat dia bekerja di bidang yang begitu modis. Sebenarnya dia sangat kuno. Kalian berdua di sini membicarakan saya dengan buruk ya. Kak, kita pergi ya. Kita duluan ya. Dadah, hati-hati ya. Bilang saja, mau kencan kemana? Kamu paling mengerti saya. Ayo pergi. Nona, mau pesan apa? Saya sedang menunggu seseorang. Kepala Tuan, kenapa hari ini sudah datang begitu pagi? Padahal masih tidur nyenyak. Tidak apa-apa, aku cuma datang mengantar skor. Ini. Permisi. Ini adalah pola pendekatan terbaru. Apakah kamu tahu kamu terlambat? Kalau tidak ada urusan, silakan makan dengan baik. Apakah aku salah mengenali? Ataukah dia menggunakan foto orang lain? Ternyata aku adalah orang yang jelek. Kecoa yang bebas. Coba sekali. Aku bilang sama kamu. Tolong ambilkan segelas air. Aku bilang, aku benar-benar tidak sengaja terlambat. Parkir di sekitar sini sangat merepotkan. Kamu tidak tahu seberapa jauh aku berlari untuk menemukan tempat parkir. Ini tidak bisa disalahkan padaku. Kamu tidak marah, kan? Aku yang membelikanmu bunga. Aku sudah tahu itu kamu. Datang terlambat tapi berpura-pura tidak kenal. HMPH, trik baru dari pria brengsek. Jangan kira aku fans Yaoshi. Adalah wanita yang mudah dibully. Ini Shieburo. Kita baru saja bertemu. Di mana aku berpura-pura tidak kenal kamu. Jangan kira hanya karena kamu tampan, kamu bisa berbuat sesuka hati. Terlambat masih saja mempermainkanku. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kamu akasi dingin yang suka berputar. Sama sekali tidak menghormati hubungan kita. Perlakuanmu hanya membuatku merasa kamu sangat menjengkelkan. Kita tidak perlu berhubungan lagi. Hei, dengarkan aku menjelaskan. Lihat apa? Lihatlah, lihatlah. Jangan sekali-sekali mendekati wanita ini sepanjang hari. Kita cepat pergi, kenapa? Pacar online MU itu foto. Atau dia menyakitimu? Aku sudah bilang harus berhati-hati saat berkencan online, tapi kamu tidak mau dengar. Ayo kita cepat pergi, baik. Aku bilang aku akan kembali nanti untuk mengembalikan mobil. Kenapa kamu buru-buru? Sekarang sudah jam berapa? Kenapa belum masuk kerja? Manajer, kamu tidak usah kembali lagi. Manajer, kamu sedang bercanda dengan saya.
Kan, panggil Pak Liu datang. Barang-barang di toko harus disusun ulang. Baik, saya segera pergi. Saya segera pergi. Buku di sini. Di mana Pak Liu? Masih perlu orang dan mesin. Halo. Halo. Halo, Kakek Liu. Kakek Liu dirawat di rumah sakit. Saya temannya. Saya datang untuk mengambilnya. Ini karena tidak menemukan tempat, jadi saya minta kalian datang. Ya, itu benar. Ikuti saya. Sepertinya toko kalian benar-benar besar. Bahkan sudah bisa naik mobil yang bagus seperti ini. Pakaian kalian juga sangat bagus. Itu memang lebih baik daripada yang Anda pakai. Apa maksudmu, sih? Ada masalah dengan mengumpulkan barang bekas. Maaf, saya sedang tidak mood. Kalau mau naik mobil, kita cepat berangkat saja. Saya masih harus kembali untuk absen. Untung kamu bukan anak saya. Kalau bicara begitu kepada orang yang lebih tua, saya bisa patahkan kakimu. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Tunggu sampai Liu Daye ada di sini. Aku panggil dia untuk mengambil. Saat aku berbisnis, kamu masih tidak tahu di mana. Kerja bagus. Di sana. Sangat berat. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Ya ampun, panggil aku. Hati-hati, jangan sampai pinggang terkilir. Berhenti sejenak. Hehe, aku panggil orang yang akan kamu terima. Kepala toko, hari ini datang begitu awal? Ya, masih pagi. Lihat. Cuacanya benar-benar bagus. Perasaanku tidak terlalu baik. Ayo datang ke sini. Masuk. Nanti cari aku di kantor. Baik. Mengerti. Sembarang. Yaitu. Dengan perasaan yang penuh. Dibacakan dengan keras. Aku beritahu kamu. Kamu bersama aku saja sudah memalukan. Nanti aku buat kamu membacanya keras-keras di depan semua karyawan. Dibacakan dengan keras. Kamu lakukan. Kamu lagi ngapain? Gaoki dipanggil bos, kita sedang ngomong apa ya? Oh, Gaoki bolos setengah hari. Manajer pasti pergi menegurnya. Ayo lanjut. Gaoki, hei. Ada apa? Ada apa? Mau ngapain? Ayo kerja. Kita harus bekerja. Harus berusaha. Harus berjuang. Ayo semangat. Ada apa dengannya hari ini? Tidak tahu. Apa mungkin Lao Zhang memberinya makanan enak? Hanya tahu makan. Xiao 11, kamu baik-baik saja. Bagaimana kalau kita kembali ke toko dulu? Bei, saya sudah memutuskan. Sekarang saya akan memperkenalkan kakakmu kepadamu. Kata pepatah. Jika ingin melupakan sebuah hubungan, cara terbaik adalah memulai hubungan yang baru. Kamu benar-benar cepat sekali dalam berpikir. Oke, sekarang kirim pesan ke kakakku ya. Segera panggil dia ke sini. Oke. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan kakakku dengan baik kepadamu. Dengan begitu, kamu bisa cepat-cepat menikah dengan keluarga kami. Apa sih, adik? Azi belum ada kemajuan. Kiki, lihat. Mobilku belum parkir dengan baik.
Sayang, sepertinya kita tidak berjodoh. Ingin melupakan sebuah hubungan. Cara tercepat adalah memulai hubungan baru. Adik, kamu terlalu baik padaku. Aku sudah tahu sejak kecil kamu hebat. Kamu sedang apa? Tidak ada apa-apa. Manajer minta kamu ajari aku kasir. Katanya aku tidak cocok. Jangan ganggu aku, cari mereka saja. Ayo, ajari aku dong. Aku lagi sibuk, tidak ada waktu untuk mengajarmu. Lagi ngapain sih? Ganggu banget. Aduh, aku khawatir. Kak, ajari aku dong. Ayo. Gaoki, ajari aku dong Gaoki. Kamu gak capek apa? Dua wanita cantik. Kalian mau beli apa? Camilan di sini sangat menguntungkan. Bagaimana kalau aku perkenalkan sedikit untuk kalian? Permisi, kalian berdua. Kok kamu lagi? Gak kenal. Siapa yang mau kenal sama pria sampah seperti ini? Tidak menghormati perasaan orang lain sama sekali. Aku adalah pria brengsek. Ini adalah sahabatku yang aku bilang padamu. Fan Xiaoxi. Nama yang sangat indah ya. Dari namanya saja, sudah tahu dia adalah gadis yang cantik dan lembut. Pasti tidak akan sembarangan menyiram orang, kan? Kamu terlambat tidak bilang. Lewat di depanku dan berpura-pura tidak mengenaliku. Kamu merasa ini masih menarik? Aku. Iya, kamu. Gaoki, ajari aku dong. Tidak lihat, lagi sibuk nanti. Baiklah, baiklah, aku ajari kamu ya. Xiao 11, BI. Kakakmu kerja di sini. Kakakku biasanya bukan orang seperti ini. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kalau kamu mainkan aku, tentu saja aku juga akan membalas. Xiao 11. Tidak ada apa-apa, meskipun dia kakakmu. Aku tetap ingin tahu. Masuklah dan lihat saja. Ayo. Dia bahkan tidak pergi dan malah masuk. Xiao, apakah kamu tidak bisa melupakan aku? Gaoki, Gaoki. BI, kalian ingin membeli apa? Aku akan memperkenalkan kalian. Pagi ini di restoran melihat hamster, tapi nggak sadar. Siapa yang aku bayangkan? Begitu lucu. Kalian mau beli apa? Aku kenalkan. Kalau begitu kenalkan semuanya. Pegang semuanya. Pegang. Baby mau minum ini? Mau banget. Ayo, pegang ini, pegang ini. Zhangqi, cepat bantu aku. Nona Sungai, aku pergi sebentar, kembali lagi. Tunggu aku ya, Bibi, bantu aku pegang ini. Kenapa aku harus pegang ini? Tak akan aku tinggalkan. Aku bantu kamu angkat. Bibi, sepertinya dia juga tidak sejahat yang aku pikirkan. Bayar tagihan. Tidak perlu, aku yang terlambat waktu kencan terakhir itu salahku. Meskipun saya tidak begitu mengerti, mengapa kamu selalu bilang saya mempermainkanmu? Tidak penting, di sini saya minta maaf padamu. Maafkan saya. Ini anggap saja sebagai permintaan maaf saya untukmu. Maafkan saya. Baiklah, mengingat. Kamu yang minta maaf dan tidak jelek juga. Saya akan memaafkanmu. Bro.
Dulu setiap kali kamu pergi bermain denganku selalu terlambat. Belum pernah kamu membelikan aku makanan enak sebagai permintaan maaf. Apa yang kamu bicarakan sih? Bukankah aku selalu baik padamu? Iya, iya, iya. Kalau begitu kita berangkat ya. Air sungai kecil. Selamat tinggal. Dadah. Totalnya 208, kamu bayar ya. Telepon. Hei, manajer toko. Gaoki, kamu tidak perlu datang kerja besok. Apa salahnya jika aku membantu orang lain yang datang membeli barang? Baiklah, pulanglah dan renungkan selama 2 hari. Aku jadi bingung. Kamu dan kakakmu benar-benar satu ibu. Aku bilang padamu. Belajarlah dengan baik dari kakakmu. Ayahmu menyuruhmu datang ke sini untuk bekerja. Bukan untuk mencari pacar. Cepat kembali ke sana. Kalau tidak mau kerja, ya sudah. Apakah aku punya 1 atau 2 hari untuk istirahat? Semua orang ingin pulang dan istirahat. Aduh. Dokter. Aduh. Dokter, bagian lokal saya sepertinya kembali berperang. Cepat, dokter. Bagaimana menurutmu tentang orang ini, kakakku? Ku merasa dia juga tidak terlalu buruk. Kakakku itu cuma orang bodoh. Jangan pedulikan dia. Sebelumnya aku ingat kamu bilang dia bisa nyanyi dan rap. Juga bisa main gitar. Tentu saja. Kakakku bisa nyanyi, menari, dan rap. Bisa main basket juga. Tentu saja bisa. Ayo, jangan bercanda lagi. Aku bilang, kakakku orangnya sangat baik. Waktu kecil kalau aku lagi nggak senang, kakakku suka nyanyi. Bahkan dia pernah jadi gorila buat bikin aku senang. Masih ada lagi, suara nyanyi dia sangat indah. Dia punya beberapa lagu rap orisinal sendiri. Tapi masih berupa demo dan belum dirilis. Apakah dia bisa bermain basket? Tentu saja. Ya. Lalu kenapa dia masih bekerja di supermarket? Apakah dia bernyanyi? Dengan kemampuan seadanya itu. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri saja sulit. Kalau kamu rasa kakak saya bagus, lebih baik kalian atur waktu. Bicaralah dengan baik-baik. Aduh, lihat saja nanti. Ayo, nanti saja. Pasti kamu adalah bintang terkenal di dunia musik. Kamu adalah, saya wartawan dari stasiun TV. Saya dengar beberapa hari lagi akan ada acara di sini tentang dunia musik. Konser piano dari Gaolang di dunia musik. Jadi, mari kita lihat. Wawancara sebentar. Suara bintang tidak begitu istimewa. Dia hanya orang kecil. Hanya suka musik, begitu saja. Kamu bukan Gaolang. Saya adiknya dia. Nama saya Gaoki. Lalu, kakaknya bagaimana? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sayang, aku sudah cari beberapa lagu lagi untuk pembuka. Kamu. Aku wartawan dari stasiun TV. Aku mau cari Gaolang. Tadi kamu lagi main piano di sini, kan? Aku masuk sebentar buat ambil sheet musiknya. Tadi dia bilang adiknya Gaolang namanya Gaoki. Gaoki. Ya. Adik Gaolang. Gaoki itu cuma anak nakal kecil. Dia mana bisa main piano? Begitu ya. Aku mau bilang sama kamu, anak Gaolang ini cukup pendiam. Dan dia juga punya kebiasaan gugup. Sekarang kita masih dalam masa latihan. Saat konser kita dimulai, pasti akan diterima. Ya, begitulah. Kalau begitu, saya akan datang lagi lain kali. Setengah jam di studio kostum.
Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya cari sesuatu. Halo, ada apa? Ada apa? Halo, saya perlu menyesuaikan setelan jas. Untuk hal seperti ini, Anda bisa langsung menghubungi resepsionis kami. Ya, Tuan, Anda bisa langsung menghubungi saya. Tunggu sebentar. Karena bahan jas saya cukup khusus. Jadi, saya ingin menyesuaikan satu. Apa yang Anda katakan tadi, khusus. Yaitu yang memiliki daya serap tinggi. Tidak akan bocor. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar. Seseorang ingin memesan bahan seperti ini. Sebenarnya, semua bahan memiliki tingkat penyerapan air tertentu. Ini bisa kamu percayai. Sebenarnya, saya sendiri memiliki kebiasaan buruk. Saat tegang, saya mudah berkeringat, dan cukup parah. Jadi saya ingin memesan yang khusus ini. Kamu sekarang terlihat agak tegang. Baiklah, saya akan menangani pesanan ini. Kalau begitu, ini merepotkanmu. Tenang saja, saya akan urus ini. Nanti tinggal flashback saja. Saya agak dingin. Dingin. Laura. Kebetulan sekali. Kamu adalah seorang musisi muda yang sangat saya kagumi. Kita punya teman yang sama. Manajer Zheng dari pabrik menelepon menanyakan sesuatu. Baik, segera. Saya sudah tahu permintaanmu. Apa hasilnya? Kita akan rapat. Ini berantakan. Ibu akan memarahi saya lagi setelah tahu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? 312 sudah kembali sepagi ini. Keluarlah, aku melihatmu. Mama. Lagi ngapain? Kamu bikin aku kaget banget. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku sampai ketakutan sendiri. Aduh, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ya, benar-benar gak apa-apa. Kalau gak apa-apa, Mama, aku mau masak untukmu. Baik. Nggak benar nih. Gimana mungkin kamu di dalam rumah pada jam segini? Jujur aja sama aku. Apakah kamu lagi bikin masalah lagi sama aku? Juga nggak benar nih. Gimana mungkin kamu di dalam rumah pada jam segini? Jujur aja sama aku. Apakah kamu lagi bikin masalah lagi sama aku? Aku lagi baik-baik aja akhir-akhir ini. Kepala toko memberiku libur 2 hari untuk istirahat. Lebih baik kalau aku jujur, ya. Baiklah. Xiao 11. Hai, Yao Er. Hari ini libur, kan? Iya. Oh, ayo kita bersenang-senang bersama. Aku sudah janji dengan teman ke taman. Pergi kelah. Ayah, saya pergi keluar. Akal lidah dingin yang sulit. Kita akan bertemu lagi. Terima kasih, Dokter Gao. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Lain kali jika anak sakit, harus segera dibawa ke dokter. Jangan ditunda-tunda lagi. Anda benar-benar adalah penyelamat kami.
Beli buku komik. Selama kamu minum obat dengan baik, Mama akan mengabulkan semua permintaanmu. Halo. Baby Ada apa? Apakah Bibi dan Paman ada di rumah? Oh, Paman belum kembali. Baik. Akhirnya kamu kembali. Ada apa? Adik ipar, kamu juga datang. Silakan duduk. Ya, baik, kakak. Baby. Ayah, kamu dan Paman Bibi lagi ngumpul lagi ya? Kamu ini, nggak tahu aturan. Kita sudah janji mau mendaki Gunung Bareng. Dia juga nggak ada kerjaan, jadi santai saja. Hari ini aku panggil dia datang buat siap-siap perlengkapan. Baik, ya. Waktu ayah saya menemani Anda sekarang, ya. Lebih banyak dari waktu yang aku habiskan bersama ibuku. HMPH, anak gadis itu, tak tahu aturan. Pada waktu ini, kamu tidak di toko bunga menemani Xiao 11. Kemana lagi kamu pergi? Kedua anak itu kan bukan urusanmu. Apa yang terjadi dengan yang kedua? Dia lagi bikin masalah di luar, atau lagi kehilangan pekerjaannya. Ini karena ada acara di sudut perjodohan di taman siang tadi. Aku rasa Paman bisa menemani Bibi jalan-jalan. Kalian sudah merencanakan dengan baik untuk libur siang hari ini dan tidak bekerja. Juga tidak membiarkanku istirahat dengan baik di rumah. Kamu belum paham maksudnya apa sih? Baby yang memperkenalkan pacar ke si Ernie. Hari ini dia pergi ke tempat itu untuk berkencan. Urusanmu sendiri belum selesai. Masih memikirkan orang lain. Kamu pikir ini hal besar apa? Memangnya kamu orang seperti apa? Di rumah sakit, merawat pasien lebih baik daripada merawat anak sendiri. Kamu tidak pernah peduli dengan urusan anak-anak. Aku tidak perlu khawatir tentang yang kedua. Itu benar juga. Baby, kamu juga harus kenalkan pacar untuk sepupu besar kamu suatu hari nanti. Bagaimana? Sepupu besar kamu sebenarnya cocok dengan Xiao Hijie. Baby, kamu maksud yang mana? Baby, kamu maksud yang mana? Tidak ada apa-apa, kakak. Meskipun dia sangat berbakat. Tapi jika dia tidak mengubah sifatnya yang kaku dan canggung, perempuan mana yang akan menyukainya? Gadis-gadis sekarang lebih suka orang yang ceria seperti kakak kedua. Jika ibu terus berkata seperti ini, apakah kakak tua akan menjadi jomblo seumur hidup? Ya, kakak ipar juga bilang. Urusan anak-anak biar mereka sendiri yang putuskan. Kamu ini hanya khawatir saja, tidak bisa pergi. Kita sekarang langsung berangkat. Ayo. Aku masih harus pulang masa untuk istriku. Baby, kamu pulang lebih awal bantu aku ya. Tunggu sebentar lagi ya, duduk sebentar ya. Kakak ipar, aku duluan pergi ya, aku duluan pergi. Ayo. Kalau mau pergi, kamu gak bisa paksa aku tinggal. Sekarang kita langsung pergi. Langsung pergi sekarang. Anak, lihat ini bagus kan? Suami, lihat cewek ini cantik banget. Aku lihat info dia cocok banget sama kakak aku. Anak-anak, urusan kalian sendiri tahu. Hari ini akhirnya kita bisa istirahat. Kita berdua jarang keluar bersama seperti ini. Dan juga, hari ini kita kan mau melihat pacarnya Gao Sheng. Soal ini, bos, kamu harus banyak belajar dari dirimu sendiri. Orang di sebelah, Kak Sang, juga bilang, sekarang ini cewek-cewek suka. Pria yang pandai berbicara dan bergaul. Kemanapun pergi, sangat akrab. Gaya kamu seperti ini tidak akan disukai oleh gadis. Anak itu juga sibuk belakangan ini. Kalau tidak mau, ya jangan ikut campur. Semua ini karena kamu dimanjakan. Lihatlah. Sekarang, selain bisa bermain piano sedikit, dia tidak punya keahlian yang serius sama sekali. Begini, sepertinya kita akan membuat dia jomblo seumur hidup. HMPH, saya tidak percaya pianis Lang Lang juga menikah, kan? Ada yang suka dengan yang seperti kakak. Saya tidak sendirian, kan? Apa saya sudah buta? Ya, hahaha. Ibu, saya pergi beli air untuk kalian. Silakan. Anak yang baik, ya. Mainnya cepat sekali. Kamu sudah datang. Mainnya cepat sekali. Kamu datang. Aku sudah menemukannya. Hanya saja aku mendengar kamu bermain dengan sangat indah. Jadi aku hanya mendengarkan sejenak. Permainannya biasa saja, ya. Gitar ini sudah aku berikan padamu cukup lama. Iya. Memberikan banyak rahasia padaku.
Aku dengar Bei bilang kamu suka tampil. Dan juga suka menyanyi rap. Saya juga menulis beberapa contoh rap. Dulu saya juga bagian dari teater sekolah. Saya juga bisa menari seperti gorila. Bei benar-benar suka membagikan segalanya. Saya rasa seni itu tentang berbagi dan menciptakan kembali. Oh. Tidak menyangka ahli edit foto kita, Xiao Qishui, memiliki sisi yang begitu artistik. Seolah-olah dulu. Foto-fotomu lebih menarik daripada milikku. Pria brengsek. Kalau kamu sehebat itu, ayo satu lagi. Oh, Nona Elis yang terkasih. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Oh, Tuan Olan. Saya datang untuk menghadiri pesta. Oh, Nona Elis. Saya sebenarnya ingin datang untuk memahami tentang gaun. Tapi sekarang saya lebih ingin menari satu lagu bersamamu. Oke. Bagaimana? Sangat bagus dan profesional. Tapi saya masih ingin melihat tarian gorila. Hei. Saya tidak bisa lagi, saya perlu istirahat. Kamu begitu hebat, kenapa tidak belajar akting atau musik? Aku mau beli air. Tunggu sebentar ya. Sesekali keluar untuk memberi makan ikan sebenarnya cukup menyenangkan. Iya ya, sayang, kamu ingat nggak? Pertama kali kita kencan, sepertinya juga di taman. Iya, anak-anak sudah besar, kita berdua juga sudah menua. Mama, terima kasih, anak yang baik, ya, ayah minum air. Sayang, lihat ini, kayaknya dia pacar Gaoki. Terima kasih ya, buat kamu. Tak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Kenapa kamu gampang banget terlarut dalam peran? Kalau begitu aku ikut bermain peran saja. Benarkah, Pak? Aku sedang ikut acara Kencan Buta di sini. Kencan Buta? Ya. Saya datang mencarimu untuk memahami tentang jazz. Masih mau berpura-pura? Kamu di sini ngapain? Saya mencari Nona Fen ada sedikit urusan. Kalian kenal? Kamu? Kalian? Gaoki. Kalian juga kembar? Kalian juga kembar? Iya, itu kakakku Gaolang. Oh, begitu ya. Maafkan saya. Saya kira kamu adalah Nona Fen Xiaohe. Siapa Fen Xiaohe? Ini adalah pacar saya, Fen Xiaoxi. Tunggu. Orang yang dicari adalah kamu. Oh, kamu adalah gadis yang di bar restoran itu. Maksudnya apa? Apa yang kamu lakukan di belakangku? Putri pemilik kedai makan itu Yun Yun adalah aku. Saat itu aku sedang mengantar buah. Aku bertemu dengannya. Itulah alasan kenapa hari itu aku disiram air. Kalian berdua lebih mirip aku dan kakakku. Jadi aku tidak bisa disalahkan karena salah mengenali orang. Kalian lagi lihat apa? Pelan-pelan. Aku sedang melihat anakku sedang jatuh cinta. Kacamata bacaku harus diganti lagi. Lihat, semuanya berbayang. Kamu bilang aneh ya? Kenapa gadis ini juga mengenal bos kita? Sayang, jangan-jangan nanti kedua anak kita akan berebut dia. Tidak begitu. Aku perlu mengamati gadis ini lebih banyak. Lu banget. Anak-anak sudah dewasa. Bukan lagi saat kecil berebut mainan. Ben, ini undangan yang Anda minta. Debut konser musik gala. Gala. Tidak menyangka nama yang sama. Dulu juga cukup mirip.
Istriku sudah datang, silakan lihat-lihat. Silakan lihat-lihat. Hei, Gaokin, cepat masuk. Kamu berdiri di luar saja. Hei, kenapa kamu ini sangat tidak mendengarkan? Ibu membantumu memilih hadiah bukan karena tidak sayang padamu. Ingat dulu saat ayahmu mengejarku. Dia juga tidak membelikanku banyak pakaian bagus. Kalau bukan karena melihat dia yang jujur dan baik hati. Aku tidak akan bersamanya. Baiklah, baiklah, ibu mendengarkanmu, silakan pilih saja. Aku ada urusan, pergi duluan. Kenapa terburu-buru? Setelah kembali, kamu tidak akan memilih dengan teliti. Ibu bagaimana tahu? Pacar kamu suka model yang seperti apa? Barang bagus apa? Bajunya di sini terlihat sangat kuno. Ini untuk kamu pakai. Kamu itu yang hari itu mengemudikan mobil mewah, kan? Kamu bicara agak kasar ya? Terlalu tidak tahu batas, ya. Aku pergi dulu. Seangku itu masih bisa dapat pacar. Tidak tahu mata siapa yang buta. Menyerahkan putrinya. Maaf, Bos Han. Jangan marah ya. Saya memang sudah memanjakan anak kita sejak kecil. Yang ini lumayan bagus. Ambil yang ini saja. Baiklah. Saya harus cepat-cepat pulang dan memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Baik. Bos, berapa harga gaun ini? Berikan 200 sudah cukup. Baik, segera. Sudah 20 tahun berlalu. Iya, Bos Han. Saya ingat saat kamu membuka usaha. Toko ini sangat ramai. Sekarang, anak-anak sudah masing-masing punya pekerjaan. Keduanya menutup toko. Jika diingat-ingat selama puluhan tahun ini, saya juga membeli banyak pakaian yang bagus di toko kamu. Kalau kamu benar-benar menutup toko ini, sangat disayangkan. Semua orang. Sekarang anak-anak sudah besar, kita pun sudah tua. Aku duluan pergi ya, Bos Fen, sampai jumpa. Rekan-rekan, hari ini aku datang ke sini. Bukan untuk mengajar kalian muda-mudi, ya. Kamu mau apa? Apa yang Xiao 11 lakukan? Kamu tanya aku ngapain? Aku tanya kamu ngapain? Baju kamu ini. Bukan yang aku jual hari ini. Ayah, apakah kamu tidak menyadari ada perubahan pada putrimu? Anakku hari ini semakin cantik. Iya. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku lihat. Akhir-akhir ini ada seorang tokoh pemasaran yang legendaris berbicara di panggung. Tolong ajari saya pengetahuan. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang peduli padaku. Inilah diriku. Ini pasti diberikan oleh seorang bocah. Kalian sedang berpacaran. Kalian sudah kenal berapa lama? Tidak perlu kamu urus. Aku bukan mengurusmu atau peduli padamu. Aduh, ayah, kamu kan bukan anak kecil lagi. Apakah kamu mengenalnya? Penampilanmu ini mau pergi ke rumah dia, ya. Mungkin dia orang yang tidak menghormati orang tua dan nakal. Jangan pergi. Ayah, ini sudah zaman apa sih? Ibu juga belum pernah berbuat begitu. Bagaimana mungkin pergi ke rumahnya? Belum ada tanda-tanda serius. Kalau begitu, baguslah. Jangan lihat sekarang anak muda yang tampan ini. Tapi tidak sopan dan tidak menghormati orang tua itu sangat buruk. Ayah, kamu belum pernah bertemu orang itu. Bagaimana kamu tahu orang itu sangat buruk? Lagi pula, orang sekarang itu punya dua sisi. Punya kepribadian itu menarik. Jangan menyela. Oh ya, aduh ayah. Jangan terlalu memikirkan itu. Tutup mikrofonmu dengan baik. Keluar sebentar, nanti malam kembali. Hai, kamu di sana, tahu-tahu.
Ibu dari anak itu. Xiao 11 dan Xiao Hi sudah besar. Xiao 11 sudah punya pacar. Kamu bilang, hidup ini benar-benar cepat berlalu. Kenapa kamu datang ke rumahku? Nak, kamu pasti Paman Fen, kan? Saya datang mencari Nona Fen. Bisakah saya menunggu dia di sini sebentar? Bolehkah, Paman? Anak ini jadi sopan juga. Dia sudah datang ke sini. Baiklah, biarkan dia tinggal. Xiao 11 tidak bisa berkencan dengannya. Baiklah, silakan masuk. Rumah saya sudah tua. Saya juga sudah tua. Tidak bisa dibandingkan dengan kalian yang muda dan trendy. Tapi Paman, saya. Silakan, kalian sudah sampai tahap mana? Kami belum memahami dengan mendalam. Belum cukup memahami. Ini sudah datang ke rumah. Gadis nakal ini. Kali ini kamu berencana memberikan apa kepada Xiaoqi? Oh. Saya datang untuk meminta sesuatu dari Nona Song. Ayo. Barang yang sudah dikirim keluar malah ingin dikembalikan. Mereka berdua pasti akan saling berhadapan suatu saat nanti. Waktunya juga tidak banyak lagi. Aku harus menyelesaikan urusanku juga. Kamu duduk saja dan tunggu dia. Ayo baiklah. Ayah, aku sudah beli dupa dan uang kertas. Kamu suruh Siner pulang lebih awal besok untuk masak. Xiao Hi, aku akan. Kamu sudah kembali. Besok pulang lebih awal untuk masak. Xiao Hi, aku mengerti. Kamu sudah kembali. Kamu kenapa ada di rumahku? Oh, Xiao 11 yang memberitahuku. Lain kali aku pergi dari studiomu terlalu terburu-buru. Tidak sempat menambahkan WeChatmu. Dia bilang hari ini ada hal penting di rumah. Suruh aku datang. Kamu pasti di rumah. Jadi, saya datang. Saya datang untuk memahami masalah jas. Tunggu sebentar. Saat ini bahan ini masih dalam pencarian. Mari kita tambah WeChat. Jika ada perkembangan, saya bisa memberitahu kamu. Baik. Xiao Hi. Aku sangat terburu-buru untuk menghapus makeup. Jadi, aku minta tolong padamu. Karena kamu sudah datang. Lebih baik kamu menemani aku melakukan sesuatu, ya, Kak? Kamu harus benar-benar menghargai kesempatan ini. Siapa tahu lain kali manajer benar-benar akan memecatmu. Kali ini hanya karena cucu yang berbicara banyak hal baik di depan manajer. Kamu bisa kembali lebih awal. Masih berapa lama lagi ganti shift? Sepertinya masih ada sedikit waktu. Keluar tanya saja. Sudah tidak sempat. Tidak sempat. Apa yang tidak sempat? Tidak ada? Tidak ada. Kamu mau kemana? Saya sudah mulai kerja. Kamu tidak tahu. Malam ini ada acara. Semua orang harus ikut kompetisi. Dan ada uang lembur juga. Aku boleh izin, kan? Manajer toko yang harus izin kamu. Butuh teman latihan. Tidak usah, terima kasih. Pacarku sebentar lagi datang. Besok kita harus benar-benar memperbaiki urutan agar bisa di depan. Apakah kamu percaya diri? Atsu.
Para bos. Dengarkan saya bicara sebentar. Saya adalah salah satu legenda pemasaran tahun 1998, Fan Binggui. Maaf banget ya. Harus kamu yang menemani saya melakukan ini. Tak apa-apa. Setiap tahun di waktu ini. Kamu selalu datang membakar uang kertas untuk ibumu. Ayah mereka tidak datang. Keduanya. Sudah bertahun-tahun. Kau mengalami situasi seperti ini. Masih akan menangis terisak-isak. Jadi tugas ini diserahkan padaku. Semua akan baik-baik saja. Sebenarnya. Saat kau tersenyum, kau terlihat cukup menarik. Baiklah. Bibi Fan. Kamu lihat. Xiao He terlihat sangat cantik saat tersenyum. Cuacanya mulai dingin. Iya. Cuacanya mulai dingin. Terima kasih, Gaoki. Mari kita pulang. Adik kecil, hari sudah gelap, pacarmu belum datang juga. Bagaimana kalau saya menemanimu berlatih? Ada apa? Saya terburu-buru. Terlalu terburu-buru? Itu yang dia terus katakan. Itu si manajer toko. Selalu mengganggu. Pernah sekali. Saya bertemu seorang pemuda. Sangat tidak puas dengan pakaian. Yang mahal pun dia merasa tidak baik. Tidak baik ya? Sebenarnya juga tidak murah. Akhirnya dia bilang ini untuk pacar. Dalam situasi seperti ini, kamu harus menyambut dengan senyuman. Meskipun dalam hati tidak puas. Orang tua yang datang membantu kakek Liu mengumpulkan barang bekas. Pernah bertemu sekali. Ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu cepat pergi lihat dia. Dia adalah ayahmu ya. Kamu terlalu banyak ikut campur. Xiaoxin, aku terlambat. Hei, lagi ngapain? Kamu datang terlambat. Ku sudah menunggu di sini. Gadis cantik ini sudah menjadi teman bermainku. Kamu ngomong apa sih? Dia adalah pacarku. Kalau kamu terus ngomong sembarangan di sini, hati-hati, aku bisa bikin lagu buat ngedis kamu. Xiao 11. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa memaafkanku? Kalau begitu, kamu harus mengalahkannya. Tadi aku terus kalah. Baiklah. Ini. Dengar, aku dengar kamu baru saja mengganggu pacarku. Oh, sekarang biarkan aku mengalahkanmu. Hei, bro, aku hanya bercanda. Saya adalah pelatih tenis. Ayo manjakan pacarmu dengan baik. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Benar kan, ayam kecil? Pelatih, dia tidak bisa sendiri. Kami berdua pasti bisa, kan? Tidak apa-apa, Xiao 11. Kamu duduk di bawah saja, tonton aku. Hal terpenting dalam berpacaran adalah bersama-sama. Nah, ayo. Baik. Kau sandal. Kau licik advantage. Jangan pamer kasih sayang. Ayo cepat bertanding. Jantungku berdebar kencang.
Aku sudah tidak menyalahkanmu. Aku bilang padamu, hari ini aku sangat sial. Harusnya saya sudah pulang kerja. Tapi saya bertemu dengan seorang legenda penjualan yang sedang berbicara. Kamu tidak tahu cara izin. Dia tidak mengizinkan saya. Kita baru berkencan beberapa kali saja. Kamu sudah berani mengabaikan saya. Kalau ada kesempatan lagi, saya pasti tidak akan memaafkanmu. Mengerti? Saya jamin tidak akan terjadi lagi. Dia adalah seorang penjual dari tahun 80-an. Memberikan kita pengalaman. Pengalaman dia sudah ketinggalan zaman. Masih saja bertele-tele selama lebih dari 1 jam. Legendaris dalam pemasaran sejak tahun 80-an. Iya, kamu tahu. Sepertinya dia pemilik toko pakaian lama. Namanya Fan Minggui. Aku pernah ke tokonya, benar-benar kumuh dan usang. Itu ayahku. Mungkin sebaiknya beri saran ke pemilik toko. Jangan bicara terlalu berbelit-belit lagi nanti. Memang salah dia sendiri kan soal ini. Kalau dia nggak berbelit-belit, aku juga nggak akan terlambat. Kamu harus menunggu begitu lama. Kamu juga. Pergi, aku nggak mau lihat kamu lagi. Pelayan. Ada apa? Malam-malam ngajak aku keluar cuma buat mabuk di 995 ya. Kenapa kamu nggak bisa aku ajak keluar lagi? Kaku mengganggumu? Ya. Malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Jangan ada yang mengangkat suara. Ayo, si brengsek itu. Hei, gadis. Baru putus cinta, ya. Bagaimana kalau aku temani kamu minum beberapa gelas? Mabuk bisa menghilangkan semua kesedihan, kan? Maaf ya, saudaraku ini agak mabuk. Kamu mau ngapain? Jangan salah paham. Kamu datang kenapa? Xiaohan. Aku ingin menanyakan perkembangan baju. Aku sudah bertanya ke banyak pabrik. Tidak ada bahan yang benar-benar cocok. Saat ini, mungkin hanya beberapa toko jahit kecil yang memilikinya. Ini adalah desain jasmu. Oh ya. Ini makanan yang aku bawa untukmu. Aku memang sudah agak lapar. Ini masih kue telur kuning kesukaanku. Bagaimana kamu tahu aku belum pulang kerja sampai larut malam? Oh, itu dikatakan Xiaoqi padaku. Dia bilang malam ini mungkin akan hujan. Dia menyuruhku membawakan payung untukmu. Gadis itu bahkan harus membuatkanmu makanan kesukaanku. Seringkali menyebutkan saya. Kami hanya memiliki hubungan teman kerja. Jadi kadang-kadang di rumah akan disebutkan. Kalian memiliki nama yang sama. Tinggi dan ukuran juga cukup mirip. Kamu tidak suka dia juga, kan? Tinggi dan dingin, ya. Apakah kamu suka yang tinggi dan dingin? Ya. Oh, saya hanya suka lagu pianonya. Saya bertanya, apakah kamu juga suka lagu pianonya? Kalau begitu, saya juga akan bantu tanyakan apakah ada bahan seperti itu. Saya juga cukup khawatir. Karena kamu sudah mengantarkan payung dan makanan untukku. Saya juga akan berusaha lebih keras untuk membantu. Kalau begitu, kamu sibuk saja. Saya akan menunggu di luar sampai kamu selesai kerja. Nanti saya akan mengantarkan kamu pulang. Tidak perlu. Maaf ya. Saudara saya ini agak mabuk. Kamu mau apa? Jangan salah paham. Aku cuma merasa sangat akrab dengan adik perempuan ini. Sangat dekat.
Sama seperti adik perempuan di kampung halamanku. Makanya aku datang untuk menghibur adik ini. Tidak perlu, kakakku segera menjemput kami. Maaf, maaf. Saudara saya ini. Dia sangat ramah. Dia baik hati. Kami juga bersiap pulang, kalau tidak. Bawa kalian sebentar sebagai permintaan maaf. Adik perempuan. Aku rasa mereka melihatmu tidak seperti orang jahat. Ini bagaimana bisa enak? Ayo pergi. Tidak perlu repot. Kakakku segera datang menjemput kita. Mencari mati ya. Bro, kalian satu yang nyetir mobil 4 roda mengganggu saya. Satu lagi yang nyetir 2 roda. Ayo panggil orang di mobilmu untuk menilai. Kamu ada masalah di otak ya? Saya yang ada masalah di otak ya? Sudah berlatih untuk melawan saya. Masih terlalu pagi untukmu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Baby kirim pesan padaku. Tapi sebenarnya aku juga mau datang mencari kamu. Lalu kenapa kamu datang mencari aku? Bukankah kamu sangat tidak suka dengan orang yang berjuang keras? Orang tua yang membesarkan aku dan kakakku dengan susah payah. Bukankah kamu sangat tidak suka dengan tokonya yang bobrok dan kuno? Dia adalah ayahku. Kalau kamu tidak suka padanya, haruskah aku juga membencimu? Aku tidak punya Xiao 11. Aku sudah mengirim pesan untuk minta maaf. Xiao 11 kecil. Maaf, aku seharusnya tidak berkata begitu padamu, Paman. Aku juga seharusnya tidak menilai orang dari penampilan. Tapi sejujurnya, sejak aku tahu bahwa Paman Fen adalah ayahmu, aku merasa pidatonya sangat bermakna. Aku mulai mengaguminya. Terima kasih atas penghargaanmu, ayahku pengetahuan. Aku memperkenalkan Xiao 11 kepada kakak. Benar atau salah? Ayo, kita antar Bebe pulang dulu. Kamu masih berencana bertahan berapa lama? Kalau begitu, pulanglah dulu, sambil tolong sampaikan permintaan maafku kepada ayahmu. Bukan. Kenapa kamu berdarah? Tidak apa-apa. Ini adalah bukti bahwa aku menyelamatkanmu seperti pahlawan. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa membuktikan seberapa aku menyukaimu? Sudah jam berapa ini? Masih berpikir untuk bercanda? Ayo cepat pulang dan meledaklah sedikit. Jadi sekarang kamu memaafkanku. Karena kamu berjuang keras untuk menyelamatkanku. Aku akan memaafkanmu. Saya tidak percaya. Kecuali kamu cium saya sekali. Kalau begitu cium saja.
Kamu membuatku terkejut, kan? Kamu tidak lihat kami sedang mengurus hal penting. Lagi pula, bagaimana kamu bisa ada di sini? Oh, saya sekalian mengantar Xiao Oo pulang. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tunggu, bilang apa mengantar kakakku pulang? Kalau begitu, saya pergi dulu. Berjalanlah. Aku akan pergi ke kantor polisi sebentar, lalu pulang dan menjelaskan padamu. Meskipun kamu yang menyelamatkanku, tapi pada akhirnya, aku yang menyelamatkanmu. Lalu bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Bahkan jika itu bulan di langit. Aku akan mencari cara untuk memetiknya untukmu. Aku tidak mau bulan. Aku mau bintang itu. Begini kan, bintang. Kak, kamu di sini ngapain? Aku pergi ke depan beli sesuatu. Ibu kan bilang kamu harus buang motor ini. Aku suka, tidak bisa. Kak, belakangan ini aku agak. Passwordnya tanggal lahirmu. Apa? Tanggal lahirmu. Tanggal lahirku kan beda hari sama kamu. Dihapus. Bos. Permisi, apakah ada kain jas yang memiliki daya serap tinggi? Bos, permisi, apakah ada kain jas yang memiliki daya serap tinggi? Bos, permisi, apakah ada kain jas yang memiliki daya serap tinggi? Bos, apakah di sini ada kain yang memiliki daya serap tinggi? Oh, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Mesin daba sudah siap. Masih ada 2 hari sebelum konser. Saya sangat khawatir tentang keadaanmu. Halo teman-teman penonton. Jadi tema kita hari ini adalah melihat orang tua jatuh. Apakah ada yang akan dengan baik hati membantu? Sekarang mari kita mulai uji coba kita. Nenek ini sepertinya sakit. Sepertinya wawancara kita akan gagal. Nenek barangmu. Ternyata masih ada orang baik ya. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya hanya terkilir kaki. Tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Kalau begitu, biar saya yang membantu. Adik, jangan ambil gambar lagi. Cepat. Kak, kamu tidak apa-apa kan? Kalau begitu, biar saya yang membantu. Luo, dia mengalami serangan usus buntu akut, kondisinya baik setelah operasi. Kalian tenang saja. Ya. Kamu mencari orang yang baru saja menelepon 120. Anak laki-laki bertato itu, kan? Baru saja pergi sebentar. Dia bilang nanti mau mengantar makanan lagi. Anak muda tidak bisa dinilai dari penampilannya. Meskipun penampilannya mirip dengan adikmu, yang sembrono. Tapi dia memiliki hati yang baik seperti adikmu. Dokter. Bisakah saya keluar dari rumah sakit hari ini? Hei, hari ini tidak bisa. Tapi saya ada hal penting yang tidak bisa ditunda. Baru saja saat kamu sedang operasi, Profesor Sang menelepon dan menyuruhmu istirahat dengan baik. Persiapan konser sudah selesai. Kalau dokter ingin kamu tinggal beberapa hari lagi, mereka akan menunda. Ini benar-benar tidak bisa. Dokter, kamu juga cukup cepat menyadarinya. Sebaiknya tinggal di rumah sakit untuk observasi beberapa hari. Dokter, ayah. Ini benar-benar mendesak, ayah.
Xiaoqi. Xiaoqi, kamu sudah datang. Mobil ini juga kamu sewa. Lihatlah yang kamu katakan. Ini milik kakakku. Ayo, aku bawa kamu lihat barang bagus. Ada apa? Kamu benar-benar mau menikah denganku. Kamu sudah siap? Berpikir untuk bersatu. Ayo, Gaolang, tangan kiri dan tangan kanan. Ayo, genggam dengan kuat. Aku akan berusaha keras. Aku akan beri contoh. Sudah waktunya mengganti popokmu. Ayo, tidak buruk juga. Baguslah, dokter. Saya masih butuh berapa lama untuk keluar dari rumah sakit? Itu tergantung pada dokter. Bu Liu, kain ini benar-benar menyerap air dengan baik. Seandainya rumah sakit kami punya kain seperti ini. Aduh, ini kain sudah agak tua. Ini masih sisa dari saat saya membuka toko jahit. Oh iya, Bu Liu. Berbaringlah. Kakek. Buka mulutmu. Setelah dirawat, kamu harus istirahat dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang barang-barang di rumah sakit. Jangan bilang kepada putrimu bahwa aku sakit. Ya, baik, saya mengerti. Liu Wei. Aku masih punya dokumen yang belum diambil, berbaringlah. Kamu masih sedikit demam sekarang. Jangan bergerak sembarangan, mengerti? Dengarkan baik-baik. Oh, sudah datang? Sebentar lagi. Ada janji hari ini. Ya, Tuan Gaolang datang lagi untuk membuat janji dengan orang khusus Anda. Gaolang. Sore ini ada acara peluncuran busana. Anda harus ikut serta. Lihat, apakah saya perlu bantu jelaskan jadwal besok? Sudah lama tidak melihatnya. Tidak usah. Kakek. Nenek yang tadi bersama kakek itu. Menggunakan kain merek apa untukmu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, tolong beritahu aku saja. Aku benar-benar sangat membutuhkan kain ini. Apakah ada orang di keluargamu yang juga membutuhkan bantuan? Pergi kemana? Nanti saatnya minum obat. Cukup telepon sebentar, nanti dia akan kembali. Wow, orang ini mirip dengan pianis itu. Ya. Gaoki. Ibu menyuruhku untuk menjagamu. Kenapa kamu keluar? Apakah kamu melihat seorang wanita besar? Dia bertubuh pendek. Dia membawa map di tangannya. Sepertinya dia baru saja keluar dari lift dan berjalan ke sana. Kak, aku merasa malu. Kak, kenapa? Aku harus selesai sebelum sore. Berikan bahan itu kepada Xiaohi. Bukan. Kakek, tolong katakan padaku. Aku sudah mencari kain ini sangat lama. Lihat, aku bahkan sampai masuk rumah sakit. Pasanganku dulu adalah pemilik toko jahit. Dia meninggalkan ini. Sepertinya masih banyak yang bisa aku gunakan. Hei, jika kamu mau mengejarnya sekarang, masih bisa loh. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Sekarang anak muda benar-benar energik. Mau kemana? Nanti harus minum obat. Telepon saja saya dan saya akan kembali sebentar lagi. Kak, tunggu sebentar. Kak. Kamu mencari saya ya? Saya dengar dari kakek di ranjang sebelah. Kalau kamu dulunya pemilik toko jahit, ada kain yang sangat menyerap air. Sekarang mau dipakai untuk membuat popok. Apakah kamu masih punya banyak? Kamu itu dari desa sebelah bos saya ya? Iya, bisa saja.
Baik, terima kasih. Ayo pergi. Ada apa ini? Sebelum jam 5. Kepala Ki. Bisakah itu selesai? Konserku hampir tidak ada waktu lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sakit? Aku tidak memberitahumu. Tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan jas pertunjukan itu. Tanganmu. Ada apa? Kau baru saja keluar dari rumah sakit, kan? Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Sungguh tidak perlu. Aduh. Sutradara, kau baik-baik saja. Perlu aku panggilkan dokter? Sepertinya kamu tidak berhasil mengejarnya. Kaki dan tangan bos saya sangat gesit. Aduh, saya memang selalu membebani dia. Kakek Liu, kamu mengenal saya ya? Saya yang punya toko camilan itu. Oh, saya melihatmu, memang agak familiar. Hanya saja saya tidak ingat di mana pernah bertemu. Tidak perlu dipikirkan, lupa saja. Pak Liu, sepertinya penyakitmu cukup serius ya. Manusia pasti akan mati. Kehidupan lebih berat dari Gunung Tai, namun bisa juga lebih ringan dari bulu. Haha, tidak menyangka kamu yang mengumpulkan barang bekas. Bisa bicara dengan begitu baik. Setelah keluar sebentar, sepertinya kamu jadi orang yang berbeda. Mana keluargamu? Semua sibuk. Aku lihat kamu demam tapi masih membaca notasi. Masih belajar. Berusaha seperti anak saya. Keluarga kamu pasti akan bangga padamu. Benarkah? Apakah saya akan menjadi kebanggaan mereka? Saatnya suntik. Kamu mau kemana? Aduh, tiba-tiba perutku sakit sekali. Saya mau ke toilet. Setelah suntik baru pergi. Aduh aku benar-benar tidak sakit. Aku tidak sakit? Apa yang aku buat sakit? Aduh. Aku benar-benar tidak sakit. Mau. Kamu suruh aku infus, tapi kamu pergi pacaran. Kamu benar-benar kakakku sendiri. Perawat itu aku yang belajar. Kamu pergi kemana? Profesor Gao mi video spesialmente kue tecui debian. Maaf, aku harus pergi sebentar. Pagi sekali. Tadi orang itu masih di sini, ya? Aku akan temani kamu selesai infus, lalu kembali untuk menyelesaikan pakaian. Ternyata memang begitu. Kakak memang kebanggaan mereka. Bos, saya mau satu rangkaian bunga. Bos. Apakah bunga masih dijual? Ada apa? Aku mau 888. Lihatlah buket ini, suka tidak? Bisa? Hehe. Terima kasih, hati-hati di jalan. Aku lihat kamu sudah terjebak dalam cinta ya. Aku tidak kok. Aku lihat. Aku lihat kamu. Sudah terjebak dan tidak bisa keluar lagi. Saya akan pergi istirahat sebentar. Nanti saya kembali untuk menggantikanmu, ya? Bolehkah saya tanya, apa yang baik untuk dibeli untuk istri? Anda bisa melihat mawar merah seperti ini. Di dalamnya ada satu buket krisan putih. Gadis kecil, bagaimana bisa memberikan ini kepada orang hidup? Tinggal dicabut saja, kan? Kamu ini. Atau kamu bisa memilih mawar seperti ini. Sungguh iri, istrimu memiliki suami sebaik kamu. Kalian yang menjual bunga di depan rumah sakit harus hati-hati. Jangan sampai mengabaikan hal-hal seperti ini. Karena pasien dan keluarganya akan sangat sensitif. Pekerjaan ini perlu dilakukan dengan teliti. Setiap hari banyak orang yang datang ke rumah sakit. Memberikan bunga kepada pasien memiliki makna tersendiri. Kalian salah paham.
Kalau mereka mengirimkan bunga seperti itu, bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Pekerjaan ini juga perlu dihadapi dengan serius. Dia sedang memberitahu kamu. Pelanggan itu benar-benar aneh. HMPH, baru pertama kali bertemu sudah begini. Kamu kenal kakek itu? Tentu saja, dia adalah paman saya. Ayah Gaoki. Ayah Gaoki. Bagaimana dengan gaun baru saya? Cantik tidak? Bagus. Oh iya. Kamu tidak tahu itu anakmu yang kecil. Toko pacar Gao? Ya. Kamu mau pergi menasihati anak itu? Ya. Kamu kira semua orang itu pasienmu? Apa? Aku bagaimana tahu? Juga tidak lihat bayi-bayi di dalam. Ah, aku hari ini khusus beli bunga. Kamu kan bilang aku tidak romantis. Sungguh. Usia sudah tidak muda lagi. Kamu masih main-main romantis seperti ini. Ayah dan ibu, aku pulang. Anak, kamu sudah pulang ya? Anak, aku mau bilang, nanti kalau kamu bekerja, jangan terlalu keras ya. Begitu, orang tua sangat khawatir sama kamu. Adikmu di mana? Oh, tidak tahu ya. Aku baru sampai di rumah sakit, dia sudah pergi. Perkiraannya, pasti pacar kecilnya yang melaporkan kamu. Aku dengar dokter yang merawatmu dan perawatnya. Serta teman-teman pasien memuji kamu yang rajin. Di tempat tidur sakit juga latihan notasi. Apa yang bisa dipuji dari ini? Mereka tidak merasakan sakit itu. Siapa yang tidak bisa bicara sinis? Sudahlah, Bu, aku sedikit lelah. Baik, nak, cepat istirahat. Setelah makan, aku panggil kamu, ya. Ada apa? Kenapa kamu marah sekali hari ini? Tanpa pedangmu, kamu berlatih dengan sangat keras ya. Hanya beberapa hal kecil. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jangan pedulikan aku. Kamu tidak punya pedangmu, kan? Kak, kamu tidak apa-apa, kan? Gao Tian. Aku bilang aku baik-baik saja. Di rumah Gao Qi hanya boleh ada satu orang yang belajar musik. Kamu dan kakakmu, satu suka piano, satu suka gitar. Aku sudah berdiskusi dengan mama. Kamu harus belajar dengan baik. Nanti setelah lulus, biarkan kakakmu melanjutkan belajar. Gao Qi, kita pulang saja. Jangan berhenti belajar. Ayo pergi. Hizong, sayuran yang kamu beli hari ini masih segar. Pagi-pagi sudah beli yang baru, pasti tidak salah. Kamu datang ya? Paman Gao, ayo bangkit dan jalan. Hari ini aku pergi ke rumah sakit. Orang di rumah sakit bilang dia sudah kembali. Jadi aku bilang sekalian mampir untuk melihatnya. Aduh, aku kira kamu datang mencariku. Sayang. Cepatlah, sebutkan semua makanan enak di rumah itu. Oh. Aduh, lelaki tua di rumah ini agak temperamental. Itu semua karena puluhan tahun kebiasaan profesi. Dia suka memberi nasihat kepada pasien. Ibu, makanannya belum selesai belum? Aduh. Kenapa kamu datang? Oh, aku segera pergi buat, ya. Katakan kalau kamu merokok, terima kasih. Xiao Hi. Bukankah kamu bilang itu Xiao 11? Jas itu sudah hampir selesai dipotong. Besok sore bisa diambil. Bagus sekali. Semua sudah siap sebelum pertunjukan resmi. Selama ini kamu juga sudah bekerja keras. Aku sudah merepotkanmu banyak. Tidak ada, ini juga tantangan baru bagiku. Besok kamu bisa ambil. Tapi besok sore saya ada latihan terakhir untuk pertunjukan. Kalau begitu, saya akan minta Gaoki untuk mengantarkannya. Tidak masalah. Baiklah, jadi kita sepakat. Jangan terburu-buru. Sudah siap. Kalau tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Kalau begitu, saya antar kamu. Nanti kedua anak laki-laki kita tidak akan benar-benar menjadi setara, kan? Mama, kamu lagi apa? Aku sedang cari bahan masakan, ya. Ada orang di sana.
Ada yang di sana. Sepatunya dilempar di sofa. Bawa kembali dan coba ke kakakmu. Ukuran tidak cocok, cepat bawa kembali. Oke. Oh, benar. Meski jas itu sangat tahan air, tapi tidak tahan kotorannya. Perhatikannya. Kalau begitu, saya sampaikan terima kasih dari kakak saya. Tidak perlu, dia sudah bilang sendiri ke saya. Terima kasih, kakak ipar. Iya. Seharusnya Xiao 11 yang mengatur kamu dengan baik. Ini pertama kalinya saya melihat kamu berpakaian begitu keren dan resmi. Bagaimana? Keren, kan? Pakaian ini cocok untukmu. Kenapa? Di mana handuknya? Handuk? Ya ampun. Ada apa? Bukankah ini hanya sebuah jas? Ini jas konser kakakku. Aku hanya ingin mencoba memakainya. Apa? Aku juga ingin jas. Ini adikku. Tidak melihat atau melakukan apa-apa. Selesai, 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 selesai. Apa ini kain lapmu? Aku coba, aku coba. Darling, tinggal 1 hari lagi sampai konsermu. Pertama kalinya tampil di depan begitu banyak orang. Jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Anak ini Gaoki. Kenapa dia belum datang? Sekarang benar-benar berakhir. Aku sekarang harus telepon kakakku untuk minta maaf. Masih sempatkah? Pakaian ini dibuat oleh kakakmu dan perusahaan besar dalam semalam. Bagaimana bisa begini? Aku hanya ingin memakai baju baru kakakku. Kakakmu di mana? Ya, tentu saja. Katakan saja. Kak, ini bukan salah Gaoki. Aku yang secara tidak sengaja menumpahkan susu di baju itu. Aku juga yang menyarankan untuk memasukkannya ke mesin cuci. Tidak perlu minta maaf. Kak, kenapa tidak bisa langsung ambil yang sudah jadi saja? Bahan khusus, jadi tidak bisa. Aduh, lalu bagaimana? Semua salahku. Apakah bahan yang tersisa cukup untuk dibuat ulang? Waktunya tidak cukup. Kondisi khusus. Bro, kamu terus menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa? Biarkan saja yang sudah berlalu-berlalu. Saya percaya kamu pasti bisa mengatasinya. Gaki, bagaimana kalau kamu menggantikan saya? Gaki, bagaimana kalau kamu menggantikan saya? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Sebenarnya kamu sangat berbakat dalam musik. Saat kecil, orang tuaku memilih untuk membiarkan aku belajar musik, meninggalkanmu. Aku tahu kamu merasa sangat sedih. Aku tidak akan belajar. Sejak kecil, kamu adalah kebanggaan orang tuamu. Aku tidak pernah mendapatkan perhatian seperti itu. Sekarang pun aku tidak bisa menanggungnya. Mengerti? Aku tahu. Kamu sering pergi sendirian diam-diam ke akademi musik untuk belajar. Seseorang sedang bermain gitar di dalam ruangan. Jangan bilang lagi, aku tidak akan pergi. Kak, jangan memaksa Gaoki.
Semua ini adalah masalahku. Biarkan aku mencari cara. Ya. Tolong pikirkan sesuatu untukku. Apakah sekarang waktunya cukup? Jadi, sudah diputuskan. Hari setelah besok, Gaoki akan menggantikanku tampil. Itu bisa dibilang. Sekarang ada dua rencana. Jika bahan bakunya tepat waktu. Sebelum besok kita bisa menyelesaikan satu model jas dasar. Tapi jika tidak sempat, hanya bisa membiarkan Gao King menggantikan Gao Leng untuk tampil. Jadi kita akan bertindak besok. Oke. Kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Benarkah? Oh, melihat kamu mengundang kami dengan tulus. Saya juga akan pergi. Kamu juga pergi. Iya, kan kamu bilang kakakmu hebat sekali. Hebat sekali apa? Jenius musik, pianis. Kenapa hari ini terasa berbeda? Sebenarnya, saya ingin menanyakan di mana tinggal Pak Liu si pengumpul barang bekas. Kamu tidak tahu. Kalau begitu aku malah lebih tidak tahu. Kenapa dia hari ini tidak naik motor ya? Mungkin di posisi ini. Sepertinya kita harus tanya satu persatu. Kamu tahu Bu Liu di lantai 4. Belakangan ini setiap malam selalu dengar dia batuk. Kebanyakan orang di gedung pasti sudah tahu. Mungkin dia sakit apa ya? Dua orang tua itu sama-sama sakit. Anak-anak juga jarang pulang untuk menjenguk. Sebenarnya yang tua sudah dirawat di rumah sakit. Kamu beli sayur tidak pergi beli sayur. Xiao Gao, itu kamu ya? Kamu baik-baik saja. Keluargamu tidak pulang untuk merawat kalian. Dia di Amerika. Pulang sekali sangat merepotkan. Harus mengeluarkan banyak uang. Oh, benar. Ini buah yang saya beli untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Kamu simpan saja untuk dimakan. Tidak, tidak ada masalah. Waktu itu datang terburu-buru. Tidak ada yang dipersiapkan. Kali ini dianggap sebagai pelengkap. Kenapa kamu begitu sopan? Ibu Liu. Apakah kamu masih punya kain yang kamu berikan padaku waktu itu? Tunggu di sini, saya akan naik untuk mengambilnya untukmu. Terima kasih. Bibi Liu. Bibi Liu, Bibi Liu. Halo, 120, di sini ada pasien yang pingsan. Dokter, apakah orang itu baik-baik saja? Saya sudah menghubungi mereka. Saya sudah menelepon mereka berdua. Orang itu sudah dihubungi. Orang itu hilang dari mereka berdua. Terima kasih. Gaoki. Gaoki, kamu di sini ngapain? Apa kamu sudah pulang sebelum jam kerja? Ibu Liu sudah keluar dari bahaya. Kami pergi dulu ya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kakak. Besok saya putuskan untuk tutup sehari untuk konser kakak. Semua orang pergi? Bagus. Baik, terima kasih, manajer. Apakah kamu membiarkan Gaoki menggantikanmu di atas panggung? Kamu tidak menyesal. Lagi pula ini adalah debutmu. Mungkin Gaoki lebih cocok daripada aku. Dia juga lebih membutuhkan kesempatan ini untuk membuktikan dirinya. Kamu hanya merasa bersalah yang sedang hancur. Mungkin begitu? Ayo masuk. Gao Lang. Sebenarnya aku sangat ingin mendengar penampilanmu. Saya berharap bisa bertemu denganmu di konser besok. Sayang, kamu juga harus berlatih piano dengan baik ya. Nanti kalau sudah besar, seperti kakak, mengadakan konser sendiri. Kamu lihat, kita benar-benar mirip sekali. Kembar pasti terlihat sama persis. Kakak yang dingin, kami pergi dulu. Kakak yang dingin, kami pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal.
Pertunjukan dimulai. Ada apa ini? Tuan, apakah kalian memiliki undangan? Undangan apa? Teman. Undangan dari teman baik. Tanpa undangan tidak bisa masuk. Biarkan mereka masuk, mereka adalah teman-teman penting. Teman. Terima kasih, saya pikir kami tidak akan sampai di sini. Tidak apa-apa, saya sering mendengar Gaoki menyebut tentang kalian. Jadi, kamu sekarang pacar Gaoki, kan? Iya. Cantik sekali. Aduh. Cepat, waktunya tidak cukup. Cepat masuk. Cepat, cepat. Terima kasih ya, terima kasih. Benarkah harus bekerja? Iya. Kamu pasti akan lebih disukai oleh semua orang dibandingkan saya. Pertunjukan waktu itu. Aku seharusnya bangkit. Untuk membantah anak laki-laki itu tidak penting. Lagi. Saat itu ayah membuat keputusan yang salah. Sekarang seharusnya sudah dikembalikan padamu. Halo semuanya. Dengan sangat senang menyambut kehadiran kalian di acara pertama. Pertunjukan piano dari murid saya, Gaolang. Saya adalah gurunya, nama saya Zhang Zijun. Sekarang silakan semua. Menikmati penampilan solo piano yang luar biasa dari murid kesayangan saya, Gaolang, yang akan dibawakan untuk kalian semua. Baik. Baik. Belum pernah melihat dunia ya? Saya rasa mereka memang begitu maksudnya. Ah, peduli amat. Saya membawa popcorn. Mau sedikit? Gaokun. Sekarang giliran aku menonton dari bawah panggung. Tidak. Mereka menunggu kamu. Kita bertemu lagi. Aku sangat menantikan ini. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Fans Yaki. Menikah denganku. Aku tidak sekuat kakakku. Aku juga tidak secerdas kakakku, tapi aku mau. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau menikah denganmu, Zhangki. Halo.
Lebih sulit lagi. Apakah kamu masih takut? Takut. Tidak akan pernah takut lagi. Kenapa kamu menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Atau apakah makeupku sudah luntur? Selamat tinggal. Halo halo saya. Saya suka kamu. Halo. Waktu berlalu terlalu cepat ya. Sekejap saja, kedua putraku sudah besar. Semakin tampan. Lilu, hei. Mengapa Xiao He dan Xiao Ju belum datang? Kenapa saya tidak melihat mereka? Mereka pergi kemana ya? Kamu bilang waktu yang baik sudah hampir tiba. Bagaimana ini? Gaoki, kamu datang sini. Saya mau bicara denganmu. Ke permainan. Ayah. Kamu kasih saya ini buat apa? Bukankah kamu sudah bermimpi untuk membuka bar sejak kecil? Ingin jadi penyanyi yang bisa menyanyi dan menari. Itu semua sudah berlalu waktu kecil. Ini buat kamu. Aku tidak mau. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai ganti rugi karena waktu itu merusak mimpimu. Baiklah. Aku sudah lupa sejak lama. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu terus marah padaku karena aku tidak fokus. Tapi orang tua tetap bangga padamu. Tapi, aduh, Paman, kalian berdua jangan berpelukan lagi. Filmnya segera dimulai. Aku tidak ingin istriku kecil. Tidak bisa menemukan suaminya. Baiklah, penjaga cinta. Ayo, ayah. Nak, kalian sudah siap? Bentar. Kak, antingku hilang. Kak, tolong bantu aku cari ya. Siapa yang buat kamu harus tidur di sini tadi malam? UPS, aku tidak. Hanya tidak bisa menahan diri untuk mencoba. Hasilnya malah tidur. Mundur. Dengan begitu kita sama saja. Kita harus pergi. Xiaoxi, apa yang terjadi padamu? Kalau kamu tidak mau menikah, pulang saja sama ayah. Tidak, aku hanya terlalu bersemangat. Kalau saja ibu kalian tidak sakit parah waktu itu. Kalian pasti sudah menikah sekarang. Ayah. Ibu pasti akan melihat kita menikah dari atas sana. Pasti akan. Pasti akan. Pengantin perempuan kita sudah sampai. Permisi, siapa yang merupakan anak perempuan sulung? Siapa yang anak perempuan kedua? Hari ini, putriku tetap secantik biasanya. Aku juga tidak bisa membedakannya. Aku ingin pengantin pria tahu. Cepatlah, sudah tidak sempat lagi. Maka, silakan para pengantin pria maju menyambut pengantinnya. Tanganku.